Makanya dalam apa, dalam kerja jurnalistik itu harus kerja tim, Pak. Kerja tim ya. Harus kerja tim. Misalnya eh, dari wartawan ke redaktur ke layout itu harus matching, harus kerja tim. Misalnya dari wartawan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ketemu dengan salah seorang praktisi di bidang jurnalistik di Lebak. Dan pada saat ini saya berada di alun-alun Rangkas Bitung ya, di alun-alun Rangkas Bitung. Dan kini cuacanya agak mendung ya, karena hujan turun sedikit ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Oke, langsung saja saya perkenalkan nih. Namanya Bang Haji Galuh Malpiana. Apa kabar Bang Galuh? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sekarang masih beraktivitas di di media? Alhamdulillah masih. Oke. Masih aktif. Masih aktif ya? Ya, alhamdulillah masih aktif. Bang Gimana, Galuh, Bang? kita ingin ingin tahu pengalaman Bang Galuh di dunia jurnalistik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Beliau adalah salah seorang redaktur di media, sebut saja salah satu media yang tertua di Banten, yaitu Surat Kabar Banten ya, Kabar Banten, dan sekarang sebagai redaktur. Nah, berbicara tentang kewartawanan, beliau adalah ahlinya. Jadi walaupun kelihatannya ini, tapi memang dia sudah mempunyai skill, kemampuan dalam hal menulis. Kita langsung saja nih tanya-tanya pengalamannya. Sudah berapa tahun nih Bang Haji Galuh nih di dunia jurnalistik? Kurang lebih 12 tahun lah, Bang. 12 tahun. Ya, 12 tahun. Kenapa sih sampai terjun ke dunia jurnalistik menjadi seorang wartawan gitu? Apa yang melatar belakangi? Terima kasih Bang Asep. Sebenarnya Boleh dibuka ininya? Ya. Sebenarnya kelihatan gantengnya. Terima kasih. Ketertarikan saya di dunia jurnalistik awal dari 2000, kurang lebih 2008 ya. 2008. Ketertarikan saya di dunia jurnalistik karena saya senang nulis, Bang. Senang nulis. Dari sekolah itu sudah. Iya. Suka. Senang nulis. Terus kebetulan pada awal-awal saya senang jurnalistik, kepekaan saya terhadap lingkungan dan sosial tergerak, dan saya berpikir bahwa cara apa yang bisa membantu saya untuk menyuarakan sikap kritis saya. Nah, salah satunya dengan melalui media itu Pak. Terus yang ketika menulis itu kan ya, kita tahu karya-karya Pak Haji Galuh ini tulisannya sangat luar biasa ya. Jadi sesuai dengan motonya gitu kan, santun dan kritis. Dengan bahasanya bagaimana dia meramu kata-katanya dengan baik sehingga enak dibaca, dan gitu mengkritisi tetapi santun kan gitu, sehingga tidak terasa gitu kritisnya. Nah,
kalau sekarang ini kan Bang Haji masih aktif gitu kan. Nah kalau dalam media harian itu gimana itu? Apakah dikejar deadline tiap hari? Kan itu harus mengisi halaman tuh. Kalau tidak salah Lebak ya. Iya. Halaman Lebak dan Pandeglang kan. Iya. Pak Haji Galuh ini yang bertanggung jawab. Nah kita pengen tanya, pengen tahu nih tugas redaktur itu seperti apa teh? Tadi dijawab dulu ya, Iya, iya. deadline. Iya, Ya, deadline. dalam setiap pekerjaan tentu kita dituntut deadline, Bang. Iya. Dituntut deadline. Pekerjaan apapun itu kan, tidak jurnalis, tidak apa, kita kerja deadline. Pada prinsipnya ya disiplin, Bang. Disiplin. Terus dan menulis juga harus memegang teguh pada kode etik jurnalistik tentunya. Disiplin ilmunya itu kan. Apalagi saya lupa, Pak. Nah kalau misalnya berarti kan setiap wartawan mengirim berita itu ke redaktur dulu ya, mengirim dulu ke redaktur dulu. Itu di ini kan jangka waktunya berapa? Kan itu ngedit itu sekitar jam berapa kalau misalnya ngedit itu redaktur itu? Ya idealnya sih jam 5 lah, jam 5 itu Udah harus kirim. seorang wartawan harus mengirimkan laporannya, naskah-naskah beritanya ke ke redaktur. Nah di situ redaktur mengemas kiriman dari wartawan. Nah tadi udah dijawab ya soal tugas redaktur seperti apa udah ya. Jadi memang tugas redaktur itu sangat berat ya. Karena bagaimanapun nanti ketika misalnya ada pemberitaan yang tidak sesuai, jadi narasumbernya harus jelas. Betul, Bang. Sebenarnya bukan tidak hanya redaktur tentunya. Yeah. Wartawan juga memiliki tanggung jawab. Makanya dalam kerja jurnalistik itu harus kerja tim, Pak. Kerja tim ya. Harus kerja tim. Misalnya dari wartawan ke redaktur ke layout itu harus matching, harus kerja tim. Misalnya dari wartawan juga memberikan laporannya, dia harus betul-betul misalnya satu berita dia harus betul cross check kebenaran narasumbernya, harus beritanya harus cover website gitu kan. Bener enggak gitu, ketemu dengan narasumbernya. Betul. Tanyain lagi sama wartawan itu ya. Betul. Ya salah satu tugas redaktur juga menanyakan kembali ke wartawan ya, apakah berita itu sudah, misalnya berita yang bersifat kasuistik misalnya. Yeah. Tentu berita itu harus cover website, Bang, harus cross check lagi, pendalaman lagi. Nah, tugas redaktur itu harus memastikan itu juga. Wartawan juga pada prinsipnya juga harus bisa menerapkan cross check berita berimbang itu. Nah, selanjutnya redaktur tentu mengemas lagi tuh, Bang. Nah, redaktur tugasnya tinggal mengemas bagaimana berita itu lebih menarik tentunya kan, lebih menarik, penggunaan bahasanya, ya tentunya pengemasan berita biar enak dibaca dan tentunya sesuai dengan kode etik jurnalistik itu, Bang. Nah, kalau Bang Galuh, apa sih yang menarik pengalaman selama jadi jurnalis ini, Bang Haji Galuh rasakan ya, sejak dulunya kan itu jadi wartawan dulu di lapangan kan gitu. Apa itu pengalamannya, dan terus kemudian setelah menjadi redaktur ada apa perbedaannya? Enak jadi wartawan apa enak jadi redaktur? Apa enak jadi orang kaya gitu? Enak sih jadi orang kaya, jadi Iya. kita bisa berbuatnya karena kita lebih banyak kan. Tapi jalan seseorang kan beda-beda Iya. untuk mencapai itu.
Tapi bukan berarti kekayaan itu bisa memuaskan kita ya. Betul Bang. Pada prinsipnya redaktur, wartawan sama aja Bang. Iya. Itu tadi kata saya bilang bahwa dalam kerja media, kerja jurnalistik yang dibutuhkan itu Teamwork ya. teamwork. Itu sangat penting Bang. Jadi redaktur juga tidak bisa mengedit kalau tidak wartawannya tidak ngirim Iya, berita ya. iya Bang, iya. Jadi tim, kan misalnya gini Bang, dalam satu untuk pengulasan berita-berita ini gitu kan, misalkan itu harus ada di rapat redaksi, dibahas juga seperti apa kan. Tapi kan redaktur Pak Haji Galuh yang menentukan dalam sebuah halaman itu, misalnya halaman Lebak nih, isu utamanya, Betul. headline-nya Iya, apa betul. ditentukan kan gitu Betul. ya. Terus yang berita kilas, berita apa gitu. Itu seperti apa tuh? Kalau cara menentukannya, mana yang menarik isunya gimana tuh? Seperti apa? Ya, misalnya gini di satu daerah misalnya ada isu apa nih yang sedang berkembang, Misalnya longsor. Nah, itu jadi proyeksi bagi wartawan gitu. ditugaskan misalnya tadi isu longsor, ditugaskan kepada wartawannya, siapa aja misalnya yang harus diwawancara misalnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus Bang Galuh, apa sih kesan dan pesannya bagi selama terjun di dunia jurnalistik gitu kan, terutama bagi para penulis muda nih. Betul. Yang jelas banyak kesan-kesannya Bang. Iya. Di jurnalis tentu kita wawasan lebih bertambah. Terus banyak Ketemu orang lebih banyak. harus ada ketertarikan tentunya kan, ada minat untuk minat belajar ya. untuk belajar. Ya dalam jurnalis kuncinya harus Jangan merasa puas kan gitu. jangan pernah merasa puas karena jurnalistik juga mengikuti perkembangan. Iya. Berarti jangan sombong juga. Iya, betul. Ketika kita sudah punya pengalaman, Betul, Pak. pengetahuan sedikit Betul, di Pak. dunia jurnalistik, Betul. lantas kita sombong, Iya. tidak mau belajar. Intinya harus terus belajar kan gitu. Terus belajar dan tentu rendah hati Rendah lah. hati, Rendah hati iya, karena gitu. Sesungguhnya ya ilmu yang kita dapat hari ini belum tentu Terus ini ya kan gitu. Karena Iya. terus berkembang kan gitu ya. Terus Penulisan berkembang. itu sekarang Betul, dulu Pak. di media cetak, sekarang Betul. kan lebih ke Eranya online. Ya. era online kan itu Digital. juga, dan itu juga Ada perubahan gitu. Ada perubahan cara penulisannya. dan kita harus terus mereproduksi ilmu kita kan, Iya. mengikuti perkembangan itu. Oke. Ada lagi Bang? Terima kasih Bang Haji Galuh Sama-sama, Bang. sudah mampir di channel Asep Bongbang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bermanfaat bagi siapa saja yang ingin belajar di dunia jurnalistik. Kata Bang Galuh harus punya ketertarikan ya, Saya dan juga banyak belajar dari banyak. abang saya ini nih, Nah. salah satu senior. Yang penting kita jangan sombong ketika sudah bisa menulis, harus terus belajar, mau belajar kan gitu, karena perkembangannya memang dari zaman ke zaman kan gitu, berbeda-beda ketika karena gaya penulisannya sangat bagus dan tetap memenuhi kaidah jurnalistik. Dan bagi siapa saja yang ingin belajar, mungkin Bang Haji Galuh punya, kalau ada waktu bisa ini ya. Oke. Bagi siapa saja yang ingin berbagi pengalaman, sharing kan boleh gitu dari dunia jurnalistik, oke? Khususnya di jurnalistik. Sebetulnya kemampuannya bukan hanya di dunia jurnalistik saja, di dunia seni juga dia punya kemampuan, oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.